Apa aja yang kita anggap sampah dari rumah tangga. Kalau aku sendiri begitu aku pilah, ternyata isinya adalah 70% organik tempat dapur dan 30% dan non organik. Nah, 70% ini, Nah, itu 70% ini sebenarnya tidak pernah keluar dari rumah. Aku bikin tempat pengomposan di rumah. Jadi aku tumpuk. 3 minggu kemudian udah jadi pupuk. Jadi boleh nggak saya lihat gimana sih cara pengolahan sampah yang dilakukan di rumah lah dulu? Kalau mau soal rumah berarti penghasil sampahnya kan dapur kan, rumah pawon. Nah, itu bisa kita lihat. Baik kawan-kawan, hari ini kembali lagi saya dengan Bli Robi akan melihat gimana sih cara Bli Robi mengatasi sampah-sampah rumah tangga. Jadi bisa langsung aja Bli. Iya. Yeah. Ya, sebenarnya simpel aja sih. Karena sebagian besar kan waktu kita masak, waktu kita apa semua itu kan sampah sisa-sisa sayur banyak kan. Ya, itu Ya, kayak ini sampah dari potongan kulit buah kan. oh jadi dimasukin semua sampah organik dimasukin Makanya sini pisahin aja. Hmm. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa nyetop kan, ada tamu datang atau siapa kiriman barang. Kayak tadi ada yang bawa laundry masuk isi plastik. Ya. Kalau plastiknya masih bersih kita masih bisa pakai berapa kali kan. Jadi kita Bisa. masih bisa tempat sampah. Tapi kalau ini udah Robek. ini sebenarnya dalam beberapa hari ini kan jarang-jarang buka. Ini mungkin dari kemarin nih. Dari kemarin ini ya Cuman sampah segini sih. aja sampah plastik yang Iya. dihasilin di sini. Iya, dan sebenarnya botol kemasan minuman pun ini aku juga nggak tahu siapa yang bawa karena kita selalu pakai gelas itu di rumah sendiri kan, dan semuanya rata-rata tumbler itu isinya di belakang itu semua tumbler minuman. Siapapun yang keluar Jadi tinggal bawa tumbler. emang tinggal ambil tumblernya, Iya, isi air langsung bawa. Kebutuhan ini paling apa ini? Nah, ini bungkus kacang. Apa namanya? Kacang mentah. Ini juga produk apa ini? Oh, ini isi popcorn. Ya, jadi yang kayak ini kan emang udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, ini tinggal pisahin sini. Habis itu ya organiknya aja ya ini kan. Nah, kalau kita inilah contohnya seperti komposisinya kita bilang 70%, 50% ya. Ini mungkin lebih dikit bahkan. Ini mungkin 80% sampah Olipidan ya, ada 2 hari ya. Mana tuh nih kan? Oh, dari 1 hari ini. Satu hari masih gini. Dan ini masih gini. Nah, kita kalau ini dicampur, ini lari ke TPA kan membawa ini kan. Iya. Segini, berapa ini berat ini ada? 2,5 kilo ada ini. Wah, aku ngangkat baru banget. Mungkin hampir 3 kilo ini. Jadi sebenarnya emang harus dipisahin kan baik. Iya, bisa. Nah, ini kalau dipisahin, ini kan pasti diambil pemulung kan. Iya. Ini juga sebenarnya kalau bersih mau pemulung ambil. Ini ada beberapa proyek kayak Get Plastic ID. Ada teman saya Dimas, ini dia jadiin bensin. Bisa dijadiin bensin, jadi bahan bakar. Dia udah sebenarnya bikin. bisa dimanfaatkan juga Kan. kan. Asal bersih. Ya. Kalau kotor nggak mau dia. Bersih. Ini Jadi kita harus cuci dulu lagi nih. komposisi. Kalau ini tercampur, dia jadi sampah lari ke TPA. Kalau ini dipisah, kita lihat. Ini diambil pemulung. Ini diambil sama teman saya misalnya. Berarti kan kosong, ini kelar nih kan? Udah jadi Udah kan? ada pemanfaatnya. Iya. Dan ini Dengan mungkin caranya sendiri. 3 hari, 4 hari baru penuh ini. Jadi nggak langsung dalam 1 hari kan. Betul. Kan udah hemat banget. Benar. Pakai Dan plastik. 1 hari ini mulai dari mbok. 1 hari ini segini banyaknya loh makanan yang kita hasilkan. Ini lari kemana? Ini bisa dimanfaatkan Nah. lagi. Ini tinggal. Ini nggak keluar rumah. Masih di dalam Masih kelar lingkup di rumah aja. Kelar di rumah aja nih. Ini nih. Tuh, Oh ini semua sampah organik sampah semua. organik semua. Tinggal belum. Iya. Ini pun metode kompas pemalas lah modelnya. Nggak diapa-apain. Ya, ringan kan. Dengan Nggak- tutup. Dan ini yang sudah penuh. Dia membusuk. Paling lagi seminggu aja udah jadi kompos. Terus bisa kita Ini apain? kompos ini kayak ini. Ini udah bisa dimanfaatin. Sudah semuanya udah bisa, tunggu lagi beberapa hari. Ini kemarin udah penuh. Pindah ke sini. Sorry.
Ini udah ya lagi 2 mingguan lah. Tapi ini nggak masalah kena hujan gitu. Nggak jadi masalah. Cuman emang tinggal dibiarin gini aja. Biarin aja kalau dia tumpuk. Ini semuanya kalau ada sekam lebih cepat lagi dia. Ada apa? Watt itu loh. Ya. Beli di slip tumpuk dia lebih panas dia. Lebih cepat jadinya. Ini sudah dibilang kan misalnya kita bikin ala-ala pemalas lah. Nah kalau di Begitu sudah jadi, ini aku bisa buang di sini jadi kebun pisang. Tapi ini berapa minggu sih nunggu? Berapa minggu nunggu untuk bisa dimanfaatin gitu? Nah ini kan selama ini membusuk jadi kompos. Ini kan kita isi terus kan. Ya. Isi sampai penuh. Ini aja udah berapa? Sampai penuhnya lumayan nih, sekitar 2 bulan baru penuh nih. Begitu ini penuh, itu udah bisa jadi kompos. Kan kosong dia. Ya. Habis itu begitu ini penuh ya biarin aja dulu selama 3 minggu. Jadi itu yang dipakai ngisi. Itu dipakai ngisi rotasi gitu aja. Ini ntar lagi ini banyak ini belum didistribusi aja. Nah. Terus tinggal disebar di sini aja, ditanam tanaman di sini kan? Iya. Nanti kita lihat ya beberapa kebun. Nah ini ngomong tentang begitu juga dengan air. Kita ada mesin cuci, ada kamar mandi. Ini wastewater garden. Jadi ini penyaring air abu-abu istilahnya, air yang mengandung sabun atau semua. Dia masuk ke sini. Nanti tanaman-tanaman ini yang menyaring toksin-toksinnya, racun-racunnya. Nanti ada overflow-nya, dia akan masuk ke air hasil cucian itu dibuangnya ke sini. Cacuan kamar mandi yang mengandung air cucian, sabun, piring, pokoknya mengandung sabun itu. Kalau dia lari ke got langsung kan dia mengalir ke laut kan. Kan air mengandung toksin juga. Jadi sebaiknya sih disaring dulu. Di sini dulu. Saring dulu sini. Ada sistem penyaringan bio namanya wastewater garden, kebun penyaring air. Ini tanaman-tanaman ini nanti akarnya nyaring kayak tanaman eceng gondok apa semua. Terus overflow-nya baru bisa kita alirin ke got, ya sudah jadi air bersih lagi. Atau kalau saya di belakang situ itu ada sumurnya. Ada sekitar sumur. Jadi air bersihnya itu masuk lagi ke dalam sumur. Tapi ini tanamannya harus tanaman-tanaman khusus atau tanaman apapun tanaman bisa? pencinta air. Keladi, eceng gondok. Kalau dia agak overflow, eceng gondok bisa. Oh, itu bisa dipakai. Bisa dipakai untuk nyerap toksik-toksiknya itu kan? Iya, toksik-toksik. Tanaman air dia kan memang banyak menyerap toksik. Pisang pun sebenarnya menyerap toksik. Pokoknya daun-daun lebar itu semua tanaman penyuka itu air. biar maksudnya kan kalau misalkan mau dimanfaatkan juga ditiru konsepnya kan nggak sembarang tanaman kan, maksudnya tanaman penyuka air lah. Habis itu ya setidaknya air yang keluar itu udah lebih bersih lah daripada tinggal main buang aja. Benar kan, masa kalau kita jadi orang baik kan masa habis mandi sepah dibuang. Iya. Habis itu mungkin kita ngomong tentang kebun kan. Nah, dengan adanya kebun-kebun di rumah kan, ya secara rutin kita tinggal tumpuk-tumpuk aja kompos-kompos tadi ke tanah ya. Dan ini selalu menyusut ya tanahnya, karena diserap tanaman. Oh, jadi udah yang udah kelar itu yang udah bisa dipakai pupuk. Iya, tinggal. dia lebih halus dia. Apalagi nanti kalau kita misalnya skala rumah, kalau punya duit ekstra itu punya mesin mencacah gitu ya. Jadi yang masih gelontongan tuh dicacah lalu cek biar jadi kecil. Iya. Itu aku lagi nabung sih untuk bikin gitu. Bang, berapaan sih buat alat gitu? Ada kategori rumah tangga, kategori desa itu ada sekitar ada yang 15 juta. Dan itu memang lebih enak sih sebenarnya skala desa. Bayangin kalau misalnya desa punya, tiap-tiap desa ini kan harus skala rumah. Yeah. Kalau desa punya, semua warganya kumpulin itu. Kumpulin ke saya yang situ. bikin. Habis itu koperasi desa yang jual pupuknya. Ya, jadi dimanfaatin sebenarnya nanti biaya masuk ke desa. Betul. Gitu. Atau orang nyumbang sampahnya, materialnya misalnya per kupon gitu, per kredit gitu misalnya. Dia sekian kilo masukkan, tapi dia dapat subsidi untuk kebutuhan dia sendiri gratis. Berapa gitu ya. kan? Jadinya kan dia juga punya pupuk, atau dia mau kredit poin gitu, misalnya dengan kredit poin itu dia main gratis jadi laklak. Jadi masyarakat juga semangat kan ya. untuk ngumpulin sampah karena ada. Dan juga kewajiban karena desanya minta masyarakatnya. Kalau desanya masyarakatnya, apakah masyarakat mau bikin KIPAM atau bikin KTP? Kalau enggak desanya yang nyuruh kan malas juga kan. Kalau enggak ada, kalau enggak disuruh, kalau enggak diatur. Ini kompos nih. Oh.
ini ya. Ini kan selalu menyusut ya. Ini kan musim hujan kita belum tanamin. Karena bibit biasanya kalau di musim hujan busuk ya. Di musim kering dikit Baru. ya ini kamu tinggal seberapa pun kamu tamat harus banyak tanahnya. Sama sebenarnya aku untuk ini soal budaya kan kita bilang oh sukle itu artinya baru, aku nggak percaya. Menurutku adalah tidak ada yang sukle di dunia ini, semuanya benda bekas. Udara yang kita hirup pun kita keluarkan jadi karbon dioksida, diambil oleh tanaman, keluar lagi oksigen. Sama kayak air, nggak ada air sukle gitu. Kita minum, kita kencing, kita Jadi buang semuanya jadi melalui sungai, proses kan. jadi uap, jadi air, semua bekas gitu. jadi- Nanti tinggal ini diimplementasikan ke skala desa. Dari skala desa berlaku dia jadi skala kecamatan, kabupaten kelar semuanya masalah itu. Nggak ada tuh istilahnya dibuang ke TPA. Ya. Palingnya dibuang ke TPA itu hanya bahan-bahan yang sama sekali B3 mungkin. Kalau B3 aku disuruh ngerecycle baterai, aku nggak bisa. Tapi itu memang harus skala industri gitu. Jadi di setiap spot juga di mana ada dapur. Jadi Organik. itu sampah apa tuh yang Organik. Nah, aku kasih contoh satu desain recycle. Nah, ini salah satunya recycle nih. Itu dari apa? Botol bir bekas. Oh iya. Ini cantik kan? Kasih botol bir. Dia kita dari dulu pakai ini alat filter murah. Ini satu unitnya cuma 200.000. Tapi aku udah pakai ini 7 tahun dan nggak pernah rusak. Dan airnya nggak perlu aku masak. Jadi aku selama udah 7 tahun pakai ini, berarti selama 7 tahun aku airnya gratis. Air kan seharusnya gratis, air seharusnya murah. Benar. Unik banget sebenarnya kalau dari botol bir bisa kita pakai untuk jadi gelas kayak ini kan. Kasih ya. Terus ini juga alatnya kayak yang tadi dibilang kan. Iya. Dengan Ini harga yang murah. Dengan harga yang murah, solusi untuk sanitasi air yang gampang, siapa aja skala desa, skala kota, skala rumah tangga, skala industri bisa pakai. Tapi boleh diminta kan? Iya, silakan. Dan ini sebenarnya distribusinya juga udah banyak. Ini bisa kita dapat di Kopernik, ini bisa kita dapat di Kono. Kalau malas bikin ya. Ya. Ini nggak pakai, emang benar-benar nggak pakai listrik? Nggak pakai listrik, nggak dimasak. Enak gas, enak listrik, cuma air suntik, sama air sumur. Taruh. Ya, kalau untuk skala sederhana lah, kayak gitu. Ya kira-kira yang tadi udah ditunjukin itu bisa diterapkan di rumah kan? Jadi di rumah, kalau saya pikir kalau udah bisa diterapkan di rumah, dia akan bisa diterapkan di desa. Oke. Begitu dari desa oke, kecamatan, kabupaten, provinsi, Jadi terus provinsi, membesar negara. ya Iya gaungnya. benar. Ya. Ya start small. Ya, jadi, Tapi begitu itu sudah bisa diterapkan, aku pikir bisa dikembangkan. jadi ya oke Bli, makasih banyak untuk informasinya. Semoga bisa saya terapkan di rumah. Ya, ini kan emang harus disosialisasikan lagi untuk masalah ini kan. Iya. Pasti. Harus Aku pikir bekerja bersama kan? benar, harus sinergi masyarakat, pemerintah, korporat harus duduk mencari solusi. Ya, oke. Mantap. Oke kawan-kawan, itu jadi tadi udah kita lihat sendiri apa yang diperlihatkan oleh Bi Robi tentang gimana cara menggunakan dan memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga. Jadi sampai ketemu di bincang selanjutnya. Sampai jumpa. Sampah.